Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dengan NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Dr. Dian Patria SEMA dan Pak Imam Taufik SEME selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa materi yang terkait di mata kuliah Mikro Syariah. Yang pertama, itu ada permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli. Hukum permintaan yaitu kenaikan harga menyebabkan berkurangnya barang yang diminta karena daya tarik untuk membeli semakin menurun. Sehingga pembeli pun lebih memilih barang lain yang lebih murah. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real pembeli berkurang. Penawaran, dan yang kedua adalah penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar selama periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran yaitu hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dengan barang itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan bahwa adanya penawaran dengan harga. Hukum ini dapat diperjelas bahwa jika suatu pasar terdapat penawaran produk yang banyak, maka barang yang disediakan dapat memenuhi semua permintaan. Ketiga, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas. Keseimbangan pasar merupakan terciptanya suatu harga keseimbangan. Sedangkan harga keseimbangan adalah harga di saat produsen atau konsumen tidak lagi menambah atau mengurangi barang maupun jasa yang dikonsumsi ataupun dijual. Hukum keseimbangan pasar yaitu harga keseimbangan terjadi jika permintaan dan penawaran berada di titik yang sama. Apabila ada harga yang berada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena permintaan akan meningkat jika harga rendah. Sebaliknya, apabila harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka terjadinya kenaikan penawaran. Yang keempat, ada elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat elastisitas, yaitu yang pertama ada tingkat substitusi, yang kedua ada tingkat pendapatan, yang ketiga itu ada proporsi kenaikan harga, yang keempat itu ada jangka waktu. Elastisitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan, adalah besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Sedangkan yang kedua, elastisitas penawaran adalah besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Lanjut, yang kelima yaitu teori perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagian suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Pembagian perilaku individu ini ada 4. Yang pertama itu ada karakteristik biografis, yang dimana di sini ada meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Yang kedua ada kemampuan.
Kemampuan ini meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang ketiga itu ada kepribadian dan yang keempat itu ada pembelajaran. Adapun variabel perilaku individu, yang pertama itu ada kemampuan, yang kedua itu ada keahlian, dan yang ketiga itu ada latar belakang. Lanjut, yang keenam itu ada teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi atau output. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang luas. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama itu ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, ketiga itu ada modal, dan yang keempat ada organisasi. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal dan hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masuknya input. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Tujuan produksi adalah menentukan kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan, dan persediaan untuk generasi yang mendatang. Dan yang ketujuh, ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Adapun contoh pasar persaingan sempurna yaitu pasar beras, pasar sayur, dan pasar saham atau pasar modal. Lanjut ke pasar monopolistik, adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak dan juga substansi antara barang yang tinggi. Setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Contoh dari pasar persaingan monopolistik dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti deterjen, air mineral, sepatu, pasta gigi, dan lain-lainnya. Pada pasar air mineral, misalnya terdapat banyak sekali produsen yang memproduksi air mineral seperti air aqua, Le Mineral, Nestle, dan yang lain-lain. Masing-masing produsen tersebut memiliki ciri khasnya sendiri seperti dari segi kemasan, dari segi kualitas ataupun ukuran yang membedakan produknya dengan produk pesaing. Dan yang terakhir ada pasar oligopoli, adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual. Masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolistik. Adapun contoh pasar oligopoli yaitu seperti industri rokok, industri mobil, dan industri motor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.